Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Agesti Danila Silwani, kelas EK21I. Kali ini saya akan membahas mengenai completing the accounting cycle, atau yang biasa disebut dengan siklus akuntansi. Secara umum, siklus akuntansi dapat kita artikan sebagai langkah-langkah atau proses akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan, mulai dari transaksi sampai penyajian laporan keuangan. Yang akan kita lewati pada bagian siklus akuntansi ini terdapat transaksi, jurnal umum, buku besar, kemudian neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga neraca lajur atau kertas kerja. Siklus akuntansi diawali dari adanya transaksi sebagai titik awal untuk memulai proses akuntansi. Atau dengan kata lain, ada tidaknya aktivitas pencatatan akuntansi sangat bergantung kepada ada tidaknya transaksi yang dilakukan perusahaan, aktivitas transaksi seperti pembelian, penjualan. Sebelumnya, dicatat terlebih dahulu dianalisis pengaruhnya terhadap posisi harta utang modal pendapatan atau beban. Untuk mempermudah pencatatan, dapat menggunakan persamaan dasar akuntansi atau menggunakan mekanisme debit dan kredit. Selanjutnya, transaksi yang dilakukan perusahaan harus memiliki bukti atau dokumentasi. Transaksi yang tidak memiliki bukti sebagai dokumentasi tentu tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah transaksi. Bukti transaksi merupakan syarat mutlak untuk mengakui keberadaan dari sebuah transaksi. Cara menganalisis bukti transaksi sebagai berikut. Yang pertama, harta, yaitu bertambah di sebelah debit atau dalam persamaan dasar di sisi kiri, berkurang di sebelah kredit atau dalam persamaan dasar di sisi kanan. Yang kedua, utang, yaitu bertambah di sebelah kredit atau dalam persamaan dasar di sisi kanan, berkurang di sebelah debit atau dalam persamaan dasar di sisi kiri. Kemudian ketiga, modal, yaitu bertambah di sebelah kredit atau dalam persamaan dasar di sisi kanan, berkurang di sebelah debit atau dalam persamaan dasar di sisi kiri. Pendapatan, yaitu bertambah di sebelah kredit atau dalam persamaan dasar di sisi kanan, berkurang di sebelah debit atau dalam persamaan dasar di sisi kiri. Yang kelima, beban, yaitu bertambah di sebelah debit atau dalam persamaan dasar di sisi kiri, berkurang di sebelah kredit atau dalam persamaan dasar di sisi kanan. Langkah selanjutnya, dokumentasi dicatatkan atau di jurnal semua kejadian yang berhubungan dengan keuangan ke dalam buku harian. Buku harian ini merupakan catatan untuk merekam transaksi perusahaan pertama kalinya. Pencatatan transaksi ke jurnal dilakukan secara unit per tanggal terjadinya transaksi. Selanjutnya, jurnal merupakan catatan yang pertama setelah adanya bukti transaksi sebelum dilakukan pencatatan dalam buku besar. Setiap transaksi paling tidak akan dicatat dalam satu rekening yang didebit dan satu rekening yang dikredit. Jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah kredit. Transaksi dicatat dalam rekening yang bersangkutan beserta jumlahnya. Untuk debit dicantumkan pada sisi kiri dan untuk kredit diletakkan di bawahnya agak ke kanan. Pada pembahasan analisis transaksi salon indah, jika dibuatkan jurnal akan terlihat bentuk umum jurnal sebagai berikut. Kolom 1 untuk mencatat tanggal transaksi. Kolom 2, keterangan untuk mencatat rekening yang berubah akibat transaksi. Kemudian kolom 3, ref untuk mencatat nomor rekening apabila telah dipindah bukukan. Kolom 4 untuk mencatat jumlah nominal transaksi debit. Dan yang terakhir kolom 5 untuk mencatat jumlah nominal transaksi kredit. Dari buku harian diteruskan ke buku besar atau diposting. Buku besar digunakan untuk mengklasifikasikan perkiraan per jenis. Apabila kita belum diperoleh informasi yang lengkap dalam buku harian tentang mutasi dari sebuah perkiraan, maka dalam buku besar umum ini sudah dapat diketahui mutasi setiap jenis perkiraan. Buku besar kumpulan dari rekening-rekening yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Perusahaan yang makin berkembang
transaksi-transaksi dicatat pada daftar tersendiri, sehingga perubahan dan pengaruh transaksi akan terlihat. Perusahaan yang jumlah transaksinya banyak akan mengalami kesulitan jika pencatatannya hanya menggunakan persamaan akuntansi. Ada berbagai macam bentuk buku besar yang dapat digunakan untuk mengumpulkan transaksi-transaksi yang sejenis. Bentuk-bentuk buku besar tersebut antara lain, yang pertama bentuk T, yang kedua bentuk 2 kolom, kemudian yang ketiga bentuk 3 kolom, dan yang terakhir bentuk 4 kolom. Bentuk buku besar yang saya gunakan ialah bentuk buku besar rekening 4 kolom yang menyajikan informasi lebih lengkap. Dalam kolom saldo dipecah lagi menjadi kolom debit dan kredit. Karena setiap transaksi yang memengaruhi rekening bersangkutan dapat diketahui saldonya. Bentuk buku besar rekening 4 kolom sebagai berikut. Nomor 1, untuk mencatat nama perkiraan atau rekening. Nomor 2, untuk mencatat kode perkiraan atau rekening. Selanjutnya, nomor 3, untuk mencatat tanggal transaksi dari rekening yang bersangkutan. Nomor 4, keterangan untuk mencatat transaksi yang memengaruhi perkiraan yang bersangkutan. Nomor 5, ref untuk mencatat kode jurnal yang digunakan sumber pemindah bukuan. Kemudian nomor 6, untuk mencatat nilai transaksi yang didebit. Nomor 7, untuk mencatat nilai transaksi yang dikredit. Nomor 8, untuk mencatat saldo debit dari rekening yang bersangkutan. Dan yang terakhir nomor 9, untuk mencatat saldo kredit dari rekening yang bersangkutan. Pemindah bukuan atau posting dilaksanakan setelah semua transaksi dicatat dalam buku jurnal. Pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar dapat dilihat dari contoh berikut. Nomor 1, memindahkan tanggal transaksi yang ada pada jurnal umum ke kolom tanggal buku besar rekening yang bersangkutan. Nomor 2, memindahkan jumlah nominal transaksi yang ada pada jurnal umum ke kolom debit ataupun kredit buku besar rekening yang bersangkutan. Kemudian nomor 3, memindahkan halaman jurnal umum ke kolom ref buku besar yang bersangkutan sebagai tanda sumber pemindah bukuan. Dan yang terakhir nomor 4, memindahkan kode rekening ke kolom ref pada jurnal umum sebagai tanda transaksi telah dipindah bukukan. Setelah buku besar disiapkan, selanjutnya dibuatkan buku neraca saldo yang digunakan untuk mengoreksi jika terdapat kesalahan mulai dari dokumentasi transaksi sampai pada buku besar umum. Buku neraca saldo ini berisi saldo-saldo perkiraan dalam sebuah perusahaan. Setiap transaksi yang telah dipindah bukukan ke masing-masing rekening buku besar, rekening tersebut akan disusun dalam suatu neraca yang disebut neraca saldo. Penyusunan neraca saldo merupakan proses pengikhtisaran yang pertama. Setiap rekening yang disusun dalam neraca saldo diurutkan menurut kode rekening buku besarnya, disertai dengan jumlah debit ataupun kredit rekening yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, bentuk neraca saldo sebagai berikut. Nomor 1, untuk mencatat nama perusahaan. Nomor 2, untuk mencatat periode akuntansi. Dan nomor 3, untuk mencatat nomor perkiraan atau rekening. Kemudian nomor 4, keterangan untuk mencatat nama perkiraan atau rekening sesuai dengan nomor yang telah disebut. Nomor 5, untuk mencatat jumlah debit dari rekening yang bersangkutan. Dan yang terakhir nomor 6, untuk mencatat jumlah kredit dari rekening yang bersangkutan. Apabila saldo buku besar dari rekening-rekening salon indah disusun dalam suatu neraca saldo, maka akan tampak seperti laporan pada layar tersebut. Berikutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi sebelum menyusun kertas kerja. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan angka-angka yang tersebut dalam neraca saldo agar dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Rekening-rekening yang memerlukan jurnal penyesuaian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Apabila pada akhir periode terdapat beban yang ditanggung oleh perusahaan akan tetapi belum dibayar, maka akan dicatat sebagai utang. Ayat jurnal penyesuaian untuk transaksi tersebut beban dan utang beban. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Apabila pada akhir periode terdapat pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima, maka akan dicatat sebagai piutang. Ayat jurnal penyesuaian untuk transaksi tersebut, piutang dan pendapatan. Yang ketiga,
Penurunan nilai aktiva tetap. Setiap akhir periode, aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan diturunkan nilainya sebagai akibat dari pemakaian ataupun bertambahnya umur aktiva tersebut. Penurunan nilai aktiva akan diakui sebagai beban oleh perusahaan. Ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi tersebut, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Kemudian yang keempat, perlengkapan, yaitu jurnal penyesuaian berdasarkan hal yang ditulis di soal. Yang kelima, beban dibayar di muka. Setiap akhir periode, pembayaran yang telah dilakukan di depan akan disesuaikan dengan pemakaiannya. Penyesuaian untuk beban dibayar di muka dapat dicatat sebagai aktiva ataupun sebagai beban. Hal tersebut bergantung pada catatan pada saat penjurnalan. Ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi tersebut. A. Jika pada saat melakukan penjurnalan diakui sebagai aktiva, maka penyesuaian sebagai beban dan dibayar di muka. Dan B. Jika pada saat melakukan penjurnalan diakui sebagai beban, maka penyesuaian sebagai dibayar di muka dan beban. Dan yang terakhir, pendapatan diterima di muka. Setiap akhir periode, pendapatan yang telah diterima di depan akan disesuaikan dengan pengakuannya. Penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dapat dicatat sebagai utang ataupun pendapatan. Hal tersebut bergantung pada catatan pada saat penjurnalan. Ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. A. Jika pada saat melakukan penjurnalan diakui sebagai utang, maka penyesuaiannya sebagai diterima di muka dan pendapatan. Dan yang terakhir, B. Jika pada saat melakukan penjurnalan diakui sebagai pendapatan, maka penyesuaiannya sebagai pendapatan dan diterima di muka. Atas transaksi-transaksi tersebut, jika dibuatkan jurnal penyesuaian akan tampak seperti berikut. Setelah neraca saldo disiapkan, maka dibuatkan neraca lajur yang digunakan untuk mempermudah penyajian laporan keuangan dengan berbagai penyesuaian atau adjustment yang dilakukan. Neraca lajur atau kertas kerja adalah kertas berkolom yang digunakan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Penggunaan kertas kerja untuk mengurangi kesalahan terlupakannya ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Selain itu, juga digunakan untuk memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan. Nomor 1, kolom neraca saldo. Data kolom ini diambil dari neraca saldo yang telah dibuat. Selain itu, dapat juga diambilkan dari saldo-saldo setiap buku besar rekening yang telah dibuat, nomor rekening atau perkiraan nama rekening, dan saldo setiap rekening yang tercantum dalam neraca saldo sama dengan yang ada di buku besar. Nomor 2, kolom jurnal penyesuaian. Data kolom ini diambil dari ayat-ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Rekening-rekening baru yang timbul dari jurnal penyesuaian juga dimasukkan dalam kertas kerja. Nomor 3, neraca saldo disesuaikan. Data dalam kolom ini merupakan jumlah dari neraca saldo setelah adanya ayat-ayat penyesuaian. Rekening-rekening tersebut dapat bertambah jumlah nominalnya ataupun berkurang jumlah nominalnya sesuai dengan penyesuaian. Apabila saldo pada kolom neraca saldo dan saldo pada kolom penyesuaian sama, dalam arti sama-sama debit atau sama-sama kredit, pada kolom neraca saldo disesuaikan diisi hasil penjumlahan. Jika berada pada kolom penyesuaian diisikan selisih kedua saldo. Nomor 4, kolom perhitungan laba rugi. Data dalam kolom ini merupakan rekening-rekening nominal, yaitu pendapatan dan beban yang diambil dari neraca saldo disesuaikan. Pada kolom ini, jika jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debitnya, maka perusahaan tersebut laba. Namun sebaliknya, jika kolom debit jumlahnya lebih besar daripada kolom kredit, maka perusahaan tersebut rugi. Dan yang terakhir, nomor 5, kolom neraca. Data dalam kolom ini merupakan rekening-rekening real, yaitu harta, kewajiban, dan modal yang diambil dari neraca saldo disesuaikan. Selisih dalam kolom ini jumlahnya harus sama dengan selisih pada kolom perhitungan laba rugi. Berikut ini adalah contoh pengerjaan soal neraca lajur atau kertas kerja.
Untuk penyelesaian pada contoh soal neraca lajur atau kertas kerja, cara pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya yang telah saya sampaikan. Sebelum membuat laporan neraca lajur atau kertas kerja, analisis soal terlebih dahulu. Kemudian, menyusun laporan neraca saldo dan menyusun laporan jurnal penyesuaian. Maka setelah itu, barulah menyusun laporan neraca lajur atau kertas kerja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.